kita berbicara supranatural, Pastor, Ya. kita mesti mengenyampingkan definisi yang negatif ya, Pastor. Karena selama ini kesannya kayak mistis Yes. dan terlalu ngeroh. Iya. Padahal itu sesuatu yang Itu lumrah harusnya saja ya. lumrah, normal. Frekuensi surga. Be accurate and stay connected. Pemirsa, selamat datang di dalam studio baru Frekuensi Sorga. Selamat datang juga Pastor Silon atas studio baru kita fantastik. Ditambah kita sudah ada kelas fantastik dan ada isinya. Cuman di kelas biar bisa ngambil. Kita telah ada studio baru dan saya yakin ini akan menambah suasana menjadi lebih hangat bias. Ya, baik Pastor Steven. Kita akan membahas mengenai Yesus berjalan di atas air. Oke. Ternyata banyak orang yang ingin membantah juga, Pastor, keberadaan Yesus yang berjalan di atas air. Karena ada data fakta ilmiah yang mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya bisa. Tapi dia harus berlari dengan kecepatan 30 meter per second. Itu maka ia akan berjalan di atas air. Bukan berlari di atas air ya. Harusnya memang berlari di atas air. Cuma namanya upaya orang, Pastor. Gitu ya. Harusnya akhirnya berlari di atas air. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Pastor. Kenapa tubuh itu bisa berjalan di atas air? Bagaimana sebenarnya cara kerja tubuh kita sejatinya sewaktu Tuhan menciptakan? Apakah memang bisa melakukan perkara-perkara supranatural seperti itu, Pastor? Ya, secara naturally sebetulnya keberadaan fisik kita ini sendiri adalah sebuah manifestasi kesupernaturalan Tuhan. Keberadaan fisik. Keberadaan diri kita ini. Siapa yang mengontrol kerjanya jantung? Kita nggak pernah berpikir, aku perintahkan jantung, kau bekerjalah, berdenyutlah. Nggak pernah ada yang memberi perintah. Alam bawah sadar kita telah diprogram oleh Tuhan sedemikian rupa untuk bisa mengaktifasi berbagai fungsi dan kinerja seluruh organ-organ tubuh kita, khususnya organ tubuh bagian dalam. Siapa yang memberi perintah kepada ginjal untuk terus membersihkan darah? Siapa yang memerintahkan lambung kita untuk mengeluarkan enzim-enzim tertentu sehingga proses pencernaan terjadi secara sempurna? Itu semua terjadi secara supernatural. Itu semua adalah wujud pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan sehari-hari kita. Dan itu saja seharusnya sudah cukup untuk membuat kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kejadian dan kehidupan sehari-hari kita ini sebetulnya diselimuti oleh berbagai peristiwa-peristiwa dan kondisi supernatural, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita kaitkan dengan masalah berjalan di atas air, kalau menurut saya itu betul-betul pure kedaulatan Tuhan yang sedang berlaku. Iya. Jadi kalaupun ada orang yang membuat sebuah penelitian, katakanlah begitu, dan sanggahan dengan kecepatan 30 meter per detik, second, iya. kita akan bisa melayang pakai tanda kutip, berjalan di atas air. Ya pertanyaannya, siapa sih yang bisa melangkah 30 meter per detik? Iya. Kalau kita lomba loncat jauh itu saja nggak ada yang 30 meter. Iya. Itu pun sudah berapa detik sendiri untuk melayang dia. Iya. Pelari tercepat di dunia saja hanya 10 meter per second. Nah, pelari tercepat saja paling cepat 10 meter per detik. Iya. Ada mungkin sampai ditarik sampai 12 atau 13 meter per detik. Iya. Itu saja sudah super. Dan hanya 1-2 orang yang mampu melakukan. Iya. Tapi kalau kita membaca di Alkitab, Alkitab tidak menuliskan Yesus berlari di atas air. Yesus Benar-benar jalan Iya. di atas air. Dan itu menunjukkan kedaulatan kuasa Tuhan. Dan yang luar biasa, kedaulatan kuasa Tuhan itu ingin Dia bagikan kepada kita. Ya, kalau kita memperhatikan dalam kitab Matius pasal yang ke-14, ketika Petrus meresponi manifestasi kedaulatan Tuhan yang sedang dinyatakan. Dan Petrus berkata, kalau itu engkau ya Tuhan, suruh aku datang berjalan di atas air mendapatkan engkau. Dan Yesus bilang, marilah. Lalu Alkitab menceritakan Petrus lompat dari perahunya. Dia berdiri di atas air, dia berjalan di atas air, persis sama seperti Yesus.
Hanya permasalahannya dalam proses dia berjalan mendekati Yesus, dia mendapati apa yang ada di sekitarnya mulai menarik perhatiannya. Dengan kata lain kita berkata Petrus mengalami distraction. Nah, saat distraction terjadi, dia perlahan-lahan mulai tenggelam. Kembali meninggalkan keilahian untuk berjalan dalam hal yang natural, kehidupan yang manusiawi. Nah, seandainya pada hari-hari ini Tuhan memang sedang mau menyatakan kedaulatan kuasanya, dan dia sedang menghampiri orang-orang percaya dengan manifestasi kedaulatan kuasanya. Lalu kita bukannya menjadi tidak percaya, tapi kita menjadi pribadi yang sama seperti Petrus. Kita berkata, kalau itu engkau ya Tuhan, beri aku kesempatan berjalan bersama-sama di atas air juga. Kalau memang Tuhan sedang datang kepada gerejanya, menyatakan keilahian dan kedaulatan kuasa, bawa aku masuk ke dalam dimensi yang sama. Nah, saya yakin dari pihak Tuhan akan keluar firman. Dan saat Tuhan memberikan firman, kita hanya tinggal responi dengan percaya. Dan ketika kita percaya, Alkitab menuliskan, apa yang kita yakini, itulah yang akan terjadi atas hidup kita. Jadi saya bisa memberi penegasan kepada semua saudara, inilah waktunya. Ini musim di mana kedaulatan kuasa Tuhan sedang terus dimanifestasikan ke dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan sebagai orang percaya, saya mau saudara belajar memberikan respon yang antusias, respon yang agresif. Mau percaya dan merindukan untuk peristiwa kedaulatan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu setiap hari. Minta kepada Dia, dan Alkitab katakan Dia akan memberikannya kepadamu. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Pastor Stephen pernah menulis satu modul yang berjudul interaksi supranatural, supernatural interaction. Nah, di situ Pastor Stephen menjelaskan penciptaan manusia yang sebenarnya bisa hidup di dua dunia, Pastor. Di sorga dan juga di bumi ini. Nah, itu proses penciptaannya seperti apa, Pastor? Kok bisa akhirnya manusia bisa hidup di dua dunia seperti itu? Ya, kalau kita belajar di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Dalam pasal yang pertama Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ini adalah konsep dan desain yang Tuhan tetapkan untuk manusia. Tapi yang menarik, di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, Alkitab menuliskan tangan Tuhan sendiri membentuk tubuh manusia itu dari debu dan tanah. Jadi tubuh lahiriah kita ini sebetulnya hanya kendaraan untuk kita bisa hidup di alam lahiriah ini. Nah, kita mendapati dalam Kejadian pasal yang kedua, setelah Tuhan selesai menciptakan atau membentuk tubuh manusia dari debu tanah, Dia menghembuskan nafas hidupnya. Ini adalah nature atau keberadaan dari Tuhan sendiri yang hidup di dalam roh. Tapi ketika Dia menciptakan kita dari debu tanah, itu adalah nature keberadaan kita sebagai manusia yang ada di alam lahiriah ini. Jadi keberadaan kita itu hasil kombinasi antara yang lahiriah dengan yang ilahi. Dengan debu tanah Tuhan menciptakan manusia. Dari unsur-unsur yang lahiriah Tuhan menciptakan tubuh manusia. Lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Itulah roh, jati diri, nature manusia yang sesungguhnya. Jadi keberadaan kita sebagai manusia ini adalah merupakan ciptaan kombinasi antara nafas hidup Tuhan dengan debu tanah. Dengan nafas hidupnya, maka kita bisa terhubung dan terus berinteraksi dengan keberadaan Tuhan. Dengan tubuh lahiriah yang ada ini, kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari di alam lahiriah yang ada. Dan ketika kita mengalami kelahiran baru, maka manusia batiniah kita ini kembali dibawa terhubung dengan realita keberadaan Tuhan. Ya, sejak manusia jatuh di dalam dosa, keberadaan manusia terputus dari realita Tuhan. Manusia jadi menjalani kehidupan sehari-harinya hanya berdasarkan data dan fakta lahiriah yang ada di sekitarnya. Tapi saat manusia menerima kelahiran baru, mengalami pekerjaan firman dan roh yang membuat dia menjadi ciptaan baru. Sejak saat itu, manusia mulai mendapati, selain dia menjalani kehidupan sehari-hari secara natural, dia pun bisa menjalani kehidupan sehari-harinya secara supernatural, dengan terus terhubung dengan realita Bapa.
Dan bagaimana kita bisa memastikan diri kita ini terus terhubung dengan Tuhan atau tidak? Salah satu ciri dan karakteristik yang paling mudah untuk menguji apakah kita sedang terus terhubung dengan realita Tuhan adalah di segala situasi, di segala peristiwa dan keadaan, kita akan selalu mendapati ada firman yang datang dari mulut Tuhan yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Jadi kalaupun data dan fakta lahiriah kita ini menyatakan berbagai hal yang negatif, kita bisa bawa itu dalam doa dan kita minta untuk Tuhan memberi firman-Nya. Dan saat Bapa memberi firman, nah firman itulah yang kita jadikan pegangan untuk kita menjalani dan menghadapi berbagai data dan fakta lahiriah. Bahkan kita bisa pakai kuasa firman untuk mengubahkan data dan fakta negatif untuk mengalami perubahan. Sehingga apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, itulah yang terwujud, terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah intisari dari interaksi antara alam roh dengan alam lahiriah. Itulah yang Yesus alami ya Pastor. Itulah yang Yesus waktu dia lakukan. Berjalan di atas air. Saat dia berjalan di atas air, ketika dia membuat berbagai mujizat dan tanda ajaib lain ketika ada di atas muka bumi ini. Ketika misalkan salah satu peristiwa yang ditulis di Alkitab, Yesus menghadapi masalah ekonomi. Dia mau pergi ke bait suci, tapi dia harus membayar uang pajaknya. Sementara Yudas ketika ditanya, Yudas mengatakan, wah semuanya sudah habis, tidak ada uang lagi. Ya sudah, karena ini masalah lahiriah, maka sebagai pribadi yang juga hidup di alam lahiriah, dia mencoba menemukan solusi dengan cara yang lahiriah tapi yang ilahi. Nah, Yesus memberi perintah kepada Petrus, pergi mancing ikan. Kenapa? Kan Petrus memang jagonya mancing ikan karena nelayan. Jadi Yesus tetap mempergunakan hal-hal yang lahiriah. Tapi di dalam peristiwa yang Yesus lakukan atau peristiwa yang Yesus perintahkan untuk Petrus lakukan, ini ada kandungan keilahian di sana. Ada kandungan supranaturalnya. Ada peristiwa ya, supernatural yang menyertai. Karena Yesus memberi penegasan, nanti ikan pertama yang kamu pancing, buka mulutnya, itu sudah ada duit di sana. Cukup untuk membayar bea pajak masuk ke bait suci. Buat aku dan buat kamu. Nah, ini luar biasa. Ikannya ikan natural. Ya. Makannya makan pancingan Petrus juga secara natural. Tapi di dalamnya ada peristiwa yang supernatural. Masa sih ada ikan ngulum uang, tapi kok ya bisa makan pancingan juga? Kan itu sesuatu yang ilahi. Ikan ngulum uang aja itu sudah sesuatu yang aneh, luar biasa. Tapi Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia mempergunakan interaksi dengan Bapa, interaksi dengan firman dalam kehidupan sehari-harinya. Dan jumlah uangnya itu herannya pas ya Pastor. Yes, cukup. Tidak berkelebihan, tapi juga tidak kurang. Itu sulit diterangkan ya Pastor ya. Bagaimana pekerjaannya pada saat itu tidak tertulis, tapi ya memang sangat supranatural. Sangat supranatural. Dan itu sebabnya saya percaya dalam persekutuan kita dengan Tuhan di hari-hari ke depan, kedaulatan kuasa Tuhan itu akan terus Tuhan berlakukan. Amin. Sehingga setiap kita akan mendapati perkara-perkara supernatural menjadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang lazim untuk terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sesuatu yang lumrah, mujizat-mujizat begitu. Yes, lumrah ya Pastor. Betul, karena ketika kita terus dibawa terhubung dengan realita Tuhan, kita akan mulai mendapati bagaimana keilahian Tuhan itu menjadi kehidupan sehari-hari kita. Amin. Karena kita menarik Tuhan datang dan membawa dia untuk menjalani kehidupan sehari-hari bersama dengan kita. Sama kayak Israel. Tiap hari itu mereka sebetulnya melihat dan mengalami adanya mujizat. Bayangkan di tengah padang gurun. Tiap pagi mereka buka pintu kemah mereka dan didapati mana sudah tersedia. Dan itu bukan 1-2 hari, 40 tahun dan tidak pernah 1 hari pun absen. Ya kecuali hari Sabat. Mereka memang sengaja diperintah Tuhan untuk tidak mengumpulkan mana karena itu hari Sabat. Tapi hari-hari yang lain Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu dia menyediakan berkat bagi umatnya. Nah saya yakin hal yang sama akan Tuhan lakukan pada hari-hari ini juga. Tidak akan ada
umat Tuhan yang hidup berkekurangan. Tidak akan ada umat Tuhan yang terus menjalani kehidupan sehari-harinya secara natural. Berbagai peristiwa supernatural akan terus terjadi dalam hidup mereka. Dan saya yakin lewat interaksi yang Tuhan lakukan dalam hidup umatnya, Tuhan juga akan membawa setiap umat pilihan memunculkan puncak potensi mereka di dalam Tuhan. Itu yang saya yakini. Haleluya. Jadi jangan pernah menjalani kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa saja. Rugi saudara. Kalau you menjalani kehidupan sehari-hari yang biasa, yang manusiawi, aduh kasihan deh lu. Rugi karena Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang supernatural, kehidupan yang ilahi untuk selalu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Haleluya. Itu mesti menjadi takaran iman kita bersama ya Pastor. Itu harus kita tumbuhkan. Takaran iman seperti itu harus kita kembangkan. Makanya penting sekali untuk kita terus mengkonsumsi firman. Penting sekali untuk terus kita menghubungkan diri dengan hamba-hamba Tuhan yang juga hidup dalam dimensi supernatural. Sehingga mereka akan terus menghadirkan atau menyampaikan pesan-pesan firman yang akan menghantarkan kita hidup dalam dimensi supernatural tersebut. Dan waktu kita berbicara supranatural, Pastor, kita mesti mengenyampingkan definisi yang negatif ya, Pastor. Karena selama ini kesannya kayak mistis dan terlalu ngeroh. Padahal itu sesuatu yang lumrah saja ya. Lumrah, normal. Apa itu bahasa roh sesungguhnya? Dan apa fungsinya bagi kita? Apakah bahasa roh itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan? Atau bahasa roh itu harus berteriak-teriak, memukul benda tertentu atau melompat-lompat hingga lepas kendali? Sampai saat ini bahasa roh masih selalu menjadi perdebatan yang tak berujung di dunia kekristenan. Tidak sedikit yang akhirnya menjadi sesat akibat pengajaran bahasa roh yang tidak akurat sesuai firman Tuhan. Temukan jawaban kebenarannya mengenai bahasa roh dari sudut pandang dan tujuan Tuhan di dalam buku Membangun Manusia Rohani yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Untuk informasi buku Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Ini yang harus kita perhatikan. Alkitab menuliskan sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu diseret untuk hidup dalam dimensi yang natural. Sehingga ketika mereka berinteraksi dengan dimensi supernatural, kesannya itu seperti sesuatu yang tidak lazim. Padahal dulu sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu hidup dalam dimensi yang supernatural. Kita tidak pernah tahu sudah berapa lama Adam dan Hawa ada di Taman Eden. 10 tahun? 100 tahun? Kita tidak pernah tahu. Karena tidak ditulis di dalam Alkitab. Waktu yang ada di Taman Eden sebelum kejatuhan manusia adalah kekekalan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kembali ada atau dibawa masuk ke dalam waktu yang fana. Manusia kembali mendapati dalam satu hari itu ada 24 jam, dalam satu minggu ada 7 hari. Istilahnya sudah mulai ada perhitungan waktu. Manusia bisa mulai berkata, oh umur saya sudah sekian puluh tahun. Kalau dulu pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, manusia tidak pernah tahu. Dan kita juga tidak pernah membaca ada tulisan dalam Alkitab berapa umur manusia. Berapa lama mereka sudah ada di Taman Eden. Itu adalah salah satu contoh betapa kejatuhan manusia itu menarik manusia hidup dalam kefanaan, sesuatu yang fana. Tapi ketika kita mengalami proses pemulihan, ada pekerjaan firman dan roh yang terjadi dalam hidup kita, kita dijadikan sebagai ciptaan baru. Saya meyakini dari sejak saat itu, Tuhan itu sedang mau membawa kita kembali untuk terhubung dalam dimensi kekekalan. Makanya ada beberapa nubuatan-nubuatan dalam Alkitab yang sepertinya nggak masuk akal. Kalau kita baca, sepertinya ya gimana ya, ya sudahlah amin aja deh. Karena seperti tidak masuk akal. Misalkan kitab Mazmur pasal 91, sekalipun 1000 orang rebah di sebelah kirimu, ada 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak menimpa kamu.
Bahkan aneh. Orang di sebelah kiri kita, orang di sebelah kanan kita mengalami kegoncangan dan krisis, mengalami kehancuran. Lah kita kok tidak mengalami apa-apa? Lah kita ini hidup di dunia yang sama atau tidak sih? Padahal kita mendapati ini orang ada di sekitar kita. Tapi kita tidak mengalami apa yang mereka alami. Itu wujud peristiwa supernatural. Lalu Alkitab juga menulis dalam pasal yang ke-92. Pada masa tua pun mereka tetap berbuah lebat, menjadi penuh vitalitas, penuh kesegaran. Kok bisa? Harusnya tambah tua kan tambah loyo. Lah ini kok bisa penuh vitalitas, terus mengalami kesegaran, terus mengalami pertumbuhan hidupnya. Kan ini artinya kan apa istilahnya? Mengalami reverse aging. Bukan cuma sekedar anti aging, penuaannya melambat, tapi ini ada reverse aging, jadi tambah muda. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan sedang mau membawa kita kembali terhubung pada keilahiannya. Contoh yang lain, kita membaca dalam Alkitab, Abraham itu sering merasa takut kalau orang mendapati istrinya yang sangat cantik dan kemudian mau merebut istrinya dan membunuh Abraham. Padahal Alkitab kan menuliskan bagaimana Abraham dan Sarah itu sudah semakin tua, bahkan Alkitab bilang Sarah sendiri sudah mati haid. Lah terus kira-kira siapa sih yang tertarik dengan nenek-nenek? Kok sampai Abraham sedemikian takut dengan keberadaan Sarah? Kan artinya usia hanya sekedar angka. Usia Sarah mungkin sudah mencapai umur 80-90 yang sudah sama kayak nenek-nenek harusnya. Tapi kok ya Abraham takut ada orang lain mau merebut Sarah yang usianya sudah 80-90. Kan mungkin saja kalau kita kita bandingkan dengan ayat-ayat firman yang lain, artinya kita mendapati walaupun Sarah umurnya mungkin 80-90, jangan-jangan dia masih kayak anak gadis umur 20-30-an tahun, kan? Hanya dia sudah tidak bisa haid lagi. Wah, jangan-jangan seperti itu. Makanya Abraham terus jadi cemburu, takut kalau istrinya diambil orang. Tapi dari situ kita bisa belajar. Kalau Tuhan membawa kita terhubung dengan keilahiannya, maka ada banyak perkara supernatural akan mulai terjadi. Salah satu di antaranya, kita akan betul-betul dibawa terhubung dengan dimensi keilahian Tuhan. Amin, amin. Dimensi kekekalan Tuhan. Dimensi kekekalan Tuhan. Di mana waktu menjadi seperti tidak berlaku dalam hidup kita. Nah, Pastor, saya merasa ada pemirsa yang bertanya mengenai waktu di Taman Eden. Ada yang berkata bahwa itu sudah ada waktu karena Tuhan menciptakan, ada tulisan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari keenam. Itu kan waktu. Sedangkan Pastor Stephen berkata tadi bahwa tidak ada waktu, yang ada adalah kekekalan di sana. Nah, bagaimana menjelaskan ini ke pemirsa, Pastor? Kalau kita merujuk kepada waktu yang kita kenal sekarang. Sekarang jam berapa sih? Jam 11, jam 12. Itu kan karena ada penanda waktu, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sementara kalau kita membaca dalam Alkitab, Tuhan menciptakan terang. Itulah hari pertama. Kapan matahari ada? Kan waktu itu belum ada matahari sebagai penanda waktu. Jadi hari pertama, hari kedua itu bukanlah penanda waktu seperti yang kita kenal sekarang. Jadi definisinya berbeda, pemahamannya berbeda. Karena kalau saya tidak salah itu matahari, bulan, bintang itu kalau nggak salah diciptakan dari ketiga atau hari keempat gitu. Saya agak lupa itu. Tapi yang pasti bukan hari pertama, bukan hari kedua. Karena hari pertama, hari kedua Tuhan baru menciptakan terang, dan kemudian memisahkannya dari kegelapan, menciptakan daratan, baru kemudian Tuhan ciptakan benda-benda di langit. Nah, dari waktu itulah ketika ada matahari, kita baru bisa berkata, nah itu ada waktu. Tapi kan di waktu itu juga tidak dituliskan berapa lama manusia pertama ada di Taman Eden. Berapa kali itu matahari terbit dan terbenam, kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu cuman waktunya Tuhan. 1 hari di mata Tuhan sama seperti 1000 tahun bagi manusia, menurut kitab Petrus. Jadi pemirsa clear, yang mau tulis di kolom komentar membantah, ya nggak apa-apa, ditulis aja. Tapi jawabannya sudah ada. Sudah ada jawabannya. Nah, ada hal yang menarik lagi, Pastor, mengenai tadi kita membahas tentang Yesus.
Nah, saya ingin membahas tentang Paulus, Pastor. Pastor Ivan pernah menjelaskan Paulus ini seperti memiliki kuasa untuk memilih. Dia mau tinggal di sorga atau dia mau ada di bumi. Iya. Sampai sedemikiannya dia memiliki kuasa itu, Pastor. Yes. Bisa mengambil keputusan, nah saya mau stay di sorga aja, atau akhirnya dia memilih untuk kembali ke bumi. Iya. Kok bisa, Pastor? Apakah memang kita pun akan bisa sama seperti Paulus? Saya percaya ketika seseorang terus membangun hidupnya di dalam firman, dia akan mendapati bagaimana kuasa firman, dan di dalam firman itu ada hidup. Hidup itu adalah terang bagi manusia, kehidupan ilahi yang terus terbangun dan terus diinjeksikan masuk ke dalam hidupnya lewat firman. Ini akan mengkondisikan kita itu betul-betul bisa berhadapan head to head dengan roh maut dan menaklukkan maut itu sendiri. Karena memang maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maut sudah dikalahkan. Dan Alkitab juga menuliskan bahwa maut akan menjadi musuh terakhir yang akan ditaklukkan oleh gereja Tuhan. Jadi kita mendapati Yesus sudah mengalahkan maut. Paulus sendiri juga berkata, aku harus memilih ini, mau tetap ada di sorga atau di atas muka bumi ini. Kalau aku memilih hidup di atas muka bumi, artinya aku harus terus mengeluarkan buah. Kalau aku memilih ada di sorga, itu artinya aku menikmati kemuliaan yang Bapa sudah sediakan. Tapi untuk kepentingan kamu, kata Paulus, aku memilih hidup aja deh. Kita membaca itu dalam kitab Filipi. Nah, hal itu disebabkan karena memang kehidupan yang Paulus jalani sudah sedemikian ilahi, karena dia sudah sedemikian menyatu dengan firman. Sehingga ketika dia dilempari batu, ya saya percaya orang-orang Yahudi itu kalau melempari batu seseorang itu pasti sampai mati. Yaitu itulah saatnya Paulus betul-betul mengalami kematian. Dia dibawa ke langit ketiga, ke sorga sendiri, mendengar ada banyak hal yang Tuhan ucapkan, tapi tidak boleh diperkatakan di atas muka bumi ini. Dan Alkitab menuliskan ketika murid-muridnya semua berkerumun dan Paulus tiba-tiba bangun kembali. Dia kebas-kebaskan debu yang menyelimuti badannya dan dia melanjutkan perjalanan pelayanan. Ini adalah sebuah keilahian loh. Orang dilempari batu kan bonyok itu, apalagi sampai mati. Tapi kok Paulus tidak menunjukkan bengkak di sini, benjol di sana. Ya, walaupun saya percaya itu pasti badannya berdarah-darah. Tapi sepertinya luka-lukanya sudah menutup semua ketika dia bangun. Memang tidak dituliskan ada murid yang mendoakan dan seperti itu. Alkitab tulis para murid itu hanya sekedar berkerumun di sekitar dirinya dan tahu-tahu dia bangun. Nah, saat itulah saya percaya Paulus mengambil keputusan, udahlah aku hidup aja deh untuk memastikan aku mengeluarkan buah bagi kepentingan gereja Tuhan. Walaupun di sana udah ngerasakan, walaupun di sana sudah menikmati kemuliaan Tuhan, tapi hatinya terus tertuju kepada gerejanya. Ada banyak hal yang masih harus dia bimbing, yang masih harus dia tanamkan di dalam gereja Tuhan. Jadi Paulus memilih gua bangun aja. Ya menarik ya Pastor. Tubuhnya itu yang rusak karena dilempari batu itu bisa tidak kita tulis Paulus ambil istirahat untuk pemulihan. Langsung begitu saja dia bersihkan bajunya dari kotoran dan dia lanjutkan perjalanan pelayanan. Dahsyat. Itulah yang pasti akan dinikmati oleh setiap orang percaya. Awalnya mungkin hanya Yesus, awalnya kemudian hanya Paulus. Tapi saya percaya seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab, akan tiba waktunya gereja Tuhan menaklukkan maut. Amin. Artinya ya kalau memang belum waktunya kita mati, ya kita bisa tolak roh maut itu. Kita bisa pastikan aku akan mencapai garis akhir dengan kekuatan penuh. Amin. Walaupun usia bertambah, tapi aku tidak akan loyo. Aku tidak akan sakit-sakitan. Nah, ini adalah takaran iman yang harus kita tumbuhkan, harus kita kembangkan dalam hidup kita. Dan saya percaya itulah yang saudara harus lakukan pada hari-hari ini. Kembangkan takaran imanmu sedemikian rupa sehingga engkau menolak segala yang manusiawi, segala yang lahiriah, yang sepertinya selama ini membelenggu, mengikat dan menahan manusia untuk tidak memanifestasikan keilahian Tuhan. Ini saatnya, haleluya, sama-sama bilang ini saatnya
kita memanifestasikan kedaulatan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, baik Pastor. Sekarang bagaimana caranya Pastor? Dan bagaimana membedakannya? Ya. Interaksi kita dengan Tuhan secara supranatural dengan interaksi itu dengan makhluk lain selain Tuhan. Nah ini kan ada juga orang-orang yang berinteraksi dengan makhluk lain Pastor. Yes. Dengan dimensi rohani yang lain. Nah ini diferensiasinya tuh di mana? Apakah memang cara kerjanya sama tapi hasilnya berbeda, atau memang cara kerjanya berbeda? Saya meyakini bahwa bagaimanapun kita sebagai umat pilihan Tuhan dibawa oleh Tuhan masuk dalam interaksi dengan dimensi supernatural, kita itu harus membatasi diri kita dengan patokan firman. Karena saat kita ada dalam dimensi roh, di sana tidak ada batasan, tidak ada ruang dan waktu. Segala sesuatu bisa terjadi. Nah, kalau kita istilahnya apa? Terjebak untuk mengejar hanya peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman supernatural. Saya khawatir kita dengan mudah akan bisa diseret oleh si jahat untuk mengalami berbagai pengalaman-pengalaman ajaib, pengalaman rohani, mungkin sebutannya pengalaman gaib, tapi bukan berasal dari Tuhan. Dan itu akan justru menyeret kita keluar dari keakuratan terhadap Tuhan. Ada roh dusta di sana. Ada roh dusta yang bekerja. Ada roh-roh dunia yang akan memanipulasi kita. Tapi ketika kita terus menjadikan firman sebagai pegangan dan patokan kita. Jadi dengan kata lain, berbagai pengalaman rohani atau pengalaman supernatural yang kita harapkan atau kita rindukan terjadi, itu juga harus tetap ada dalam koridor firman. Patokannya di sana. Patokannya harus firman. Pagar pembatasnya harus firman atau sifat-sifat Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengingkari apa yang menjadi jati diri dan keberadaannya. Seperti misalkan contoh, ada orang-orang tertentu yang karena satu dan lain hal mengklaim diri. Saya mendapatkan kunjungan malaikat katanya. Atau saya dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam dimensi roh. Istilahnya saya itu dibawa untuk keluar dari tubuh lahiriah saya, mengalami berbagai fenomena dan peristiwa-peristiwa supernatural. Ada yang dibawa lihat sorga, ada yang dibawa lihat neraka. Lalu kemudian dalam interaksi yang terjadi dengan makhluk sorgawi yang ada, ini makhluk sorgawi memberikan beberapa prinsip-prinsip, pernyataan-pernyataan. Nah ini yang harus kita kaji, selaras dengan firman atau tidak. Karena sama seperti aliran Mormon, ya. Aliran Mormon ini pendirinya itu mengklaim diri. Dia mendapatkan kunjungan malaikat, bahkan menerima lempengan kayak loh batu, tapi bukan loh batu, lempengan dari emas. Dan itulah yang dijadikan patokan dasar keyakinan mereka yang ada di aliran Mormon. Dan ini aliran sesat. Lu bayangin, Musa saja bawanya lempengan batu. Ini pendirinya gereja Mormon itu bawanya lempengan emas. Tapi kemudian ya itu terjadi kawin mengawinkan, poligami dibenarkan dan semacam itu. Jadi jangan sampai kita mendapati ada peristiwa supernatural, tapi lewat peristiwa supernatural itu justru menghantarkan kita mengingkari prinsip firman, mengingkari hukum-hukum Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Tuhan kan membenci perceraian. Mana mungkin dia izinkan orang sampai menikah lebih dari sekali. Kita mungkin bilang, loh Tuhan itu memang benci perceraian. Nah ini orang memang tidak menceraikan, tapi nambah istri. Hai podo wae itu. Tuhan itu tidak pernah mengizinkan kita mengingkari istri masa muda kita atau istri kita yang pertama. Pokoknya Hawa nggak ada Sarah. Nggak ada. Hawa aja. Tuhan itu cuma kasih Hawa untuk satu Adam, ya satu Adam untuk satu Hawa. Nggak ada Adam lalu kemudian Hawa, Sinta, Siska dan semacam itu. Nggak ada itu. Itu buatan manusia itu. Ngaku-ngaku terima suara Tuhan supaya mengizinkan hawa nafsunya itu dikobarkan dan dimunculkan. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi batasannya jelas, firman Tuhan. Yes, batasannya harus firman. Kalau tidak sesuai dengan firman, artinya itu ada penyerongan di sana, ada penyelewengan di sana. Dan orang akan bisa terdistract keluar dari prinsip firman. Disitulah penyesatan terjadi.
Nah, yang jadi pertanyaan begini, Pastor. Apakah yang makhluk roh ini dapat menyentuh tubuh lahiriah kita? Seperti halnya malaikat mungkin. Karena ya saya pribadi sih pernah mengalami, Pastor, waktu lagi naik motor, kondisi ngantuk, itu saya bisa rasa ada yang tepuk belakang saya, Pastor. Bener-bener kencang sekali. Dan saya terjaga. Ya, saya percaya sih itu malaikat Tuhan bangunin. Cuman kebenarannya seperti apa, Pastor? Apakah memang yang rohania ini bisa menyentuh yang lahiriah? Ya, bisa ya, Pastor? Bisa, karena Alkitab juga menuliskan Elia yang lagi frustrasi, yang kemudian lari kabur dari Isabel, lalu kemudian tertidur di padang gurun. Dia 3 kali sampai dibangunkan oleh malaikat. Dan dia juga makan roti malaikat. Oh, bayangin. Kita juga mendapati bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego betul-betul dibuang ke dapur api, menyala-nyala. Tapi ada malaikat Tuhan yang menjagai mereka sehingga tidak terbakar oleh panas api yang ada di perapian itu. Jadi kita mendapati interaksi supernatural itu sangat real. Belum lagi orang-orang Israel setiap hari selama 40 tahun dikasih mana. Itu rotinya sorga. Tapi bisa dimakan oleh tubuh lahiriah kita ini. Elia juga menikmati hal tersebut. Saya percaya akan ada banyak peristiwa supernatural yang sama yang akan dialami terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi dari unsur rohania bisa berubah menjadi unsur padat ya, Pastor? Yes, menjadi unsur lahiriah. Dan kalau kita baca di Alkitab juga sama. Yang rohaniah ini, yang berupa firman itu, Alkitab katakan menciptakan alam semesta yang lahiriah ini. Jadi jangan dikatakan bahwa yang rohani ya rohani, yang lahiriah ya lahiriah. Tidak. Justru ada sebuah interaksi yang hari-hari ini Tuhan sedang ingin bangun lewat keberadaan kita sebagai orang percaya, jadi portal, jadi jembatan yang menjembatani antara yang rohani dengan yang lahiriah. Kita terima banyak hal yang rohani untuk kita realisasikan di alam lahiriah ini. Iya. Begitu, itulah prinsip kerja yang akurat ya, Pastor. Yes. Yang bisa membedakan kita dengan cara kerja lain dengan makhluk yang lain. Iya. Nah, tadi Pastor Stephen mengatakan pentingnya kita untuk terus menerima firman. Itu yang sebagai tanda bahwa kita sedang terhubung dengan realita kerajaan sorga. Iya, betul. Nah, firman seperti apa, Pastor, yang mesti kita terima setiap harinya? Karena ya semua orang bisa berkata ya saya menerima firman. Tapi firman yang bagaimana yang Pastor Stephen maksudkan untuk kita terhubung dengan realitas sorga? Di dalam dunia kekristenan ada beragam jenis gereja, mulai dari gereja suku sampai internasional, gereja penyembahan sampai kesembuhan, gereja kecil sampai mega church. Semua berupaya menarik datangnya jemaat, mulai dari memperindah gedung gereja agar terlihat mewah sekelas konser dunia, merekrut pemain musik dan penyanyi profesional, mengundang artis bahkan komedian. Ada banyak upaya dan dana dicurahkan untuk hal tersebut. Namun sayangnya semua difokuskan hanya untuk menarik datangnya jiwa-jiwa ke dalam ibadat, bukan untuk menghadirkan realitas Tuhan. Lalu bagaimana pola Tuhan atas gerejanya yang seharusnya dibangun di akhir zaman ini? Sebab tanpa gereja terbangun sesuai pola sorga, maka Tuhan tidak berkewajiban untuk mencurahkan kemuliaan-Nya. Temukan semua jawabannya di dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman yang ditulis oleh hambanya Pastor Stephen Agustinus. Untuk informasi buku Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Saatnya gereja Tuhan kembali pada tujuan aslinya, yaitu menjadi institusi kerajaan yang membawa pemulihan dan menggenapkan semua rencana Tuhan di muka bumi. Alkitab menuliskan bahwa orang-orang percaya atau orang-orang Israel pada masa itu sebetulnya sudah menerima janji tentang hari perhentian. Tapi mereka tidak menikmati hari perhentian itu. Disebabkan karena
mereka tidak pakai tanda kutip mencampur firman yang Tuhan beri, tidak diresponi dengan iman atau dengan keyakinan. Sehingga sebagai akibatnya ya janji tinggal menjadi sebuah janji, tidak mencetak, mempersiapkan hidup mereka. Karenanya saya yakin setiap firman yang datang dalam hidup kita itu harus selalu kita responi dengan respon iman. Kita harus mulai belajar melihat setiap firman yang datang itu selalu berbicara tentang jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Firman itu mencetak hidup kita. Tapi pada saat yang sama, firman itu juga membawa kita terhubung, punya akses dengan dimensi keilahian dan dimensi supernatural Tuhan. Kalau itu mulai kita yakini, terbangun dalam hidup kita, dan mulai kita campurkan dengan dasar keyakinan kita. Jadi di sini dibutuhkan ada keberanian iman. Untuk kita meresponi apa yang Tuhan firmankan, dan kemudian kita tambahkan dengan apa yang kita yakini, maka hal-hal supernatural akan mulai terjadi. Seperti misalkan contoh yang kita mendapati ada gambar-gambar para tokoh iman di generasi kita lah istilahnya, ya generasi ayah atau kakek kita. Seperti kita melihat di belakang sana ada John G. Lake, lalu ada George Mueller. George Mueller ini salah satu dari hamba Tuhan yang terus berpegang pada firman dan janji-janji Tuhan untuk memelihara ribuan anak-anak yatim piatu yang dia pelihara. Tiap hari mereka selalu mendapatkan makanan sehari 3 kali tanpa ada 1 kali pun bolong istilahnya. John G. Lake juga dipakai Tuhan dalam kesembuhan sedemikian rupa sehingga satu kota itu jadi kota yang paling sehat di Amerika pada masa dia mendirikan sekolah kesembuhan atau rumah kesembuhan. Dari sini saya mendapati Tuhan pernah memberikan janji kepada George Mueller, dan George Mueller responi dengan respon iman, dan respon iman itulah yang membuat dia melihat tiap hari anak-anak yatim piatu ini bisa dipelihara tanpa dia memiliki ada satupun sponsor yang mensponsori pelayanan dia. Artinya apa? Firman dan janji Tuhan itulah yang menjadi sponsor ilahi dalam hidupnya, sehingga dia bisa memberi makan sekian ribu anak. Dan memberi makan sekian ribu itu ya tidak murah. Selalu dibutuhkan dana yang besar setiap harinya. Wong kita kasih makan 2-3 orang saja butuh biaya. Ini ribuan. Siapa yang kasih duit untuk kasih makan? Tapi ya George Mueller mendapati, karena dia punya keberanian iman, maka dia pun melihat peristiwa-peristiwa supernatural selalu terjadi. Ya, ada saja ketika dia mungkin tidak punya uang, tapi dia tetap percaya pemeliharaan Tuhan nyata. Akhirnya apa? Ada aja peristiwa ilahi yang terjadi. Tahu-tahu tengah malam ada tukang roti, pemilik pabrik roti yang dibuat tidak bisa tidur oleh Tuhan. Lalu digerakkan untuk menyediakan roti bagi anak-anak yatim yang dipelihara oleh George Mueller. Terus ada lagi peristiwa aneh. Pada hampir di waktu yang bersamaan ada tukang susu yang membawa susu dalam botol-botol di kereta begitu. Tahu-tahu rodanya rusak. Dan untuk membetulkan roda itu kan harus diturunin dulu itu botol-botol susu dalam keranjangnya. Dan kalau dia harus betulkan roda duluan, takutnya susunya terlanjur basi. Lah kok ya bisa roda itu rusaknya persis di depan rumah tempat yatim piatu di mana George Mueller memelihara anak-anaknya. Kan dari situ kita bisa melihat adanya campur tangan ilahi yang terjadi walaupun mungkin lewat peristiwa-peristiwa yang dianggap normal sehari-hari, tapi yang sehari-hari itu disertai dengan keilahian Tuhan. John G. Lake juga sama. Ada banyak peristiwa-peristiwa supernatural yang menyertai pelayanan dia dan orang-orang yang dia latih. Sepertinya tindakan yang lahiriah. Tapi apa yang lahiriah kalau disertai dengan yang supernatural, disertai dengan keberanian iman. Wah, ini akan mengakibatkan banyak peristiwa-peristiwa ilahi terjadi. Kayak Petrus, ada manifestasi kedaulatan Tuhan. Dia melihat Yesus jalan di atas air. Nah, dia memiliki keberanian iman. Beri aku perintah supaya aku jalan di atas air.
Nah, ini dibutuhkan kreativitas kita, keberanian iman kita untuk kita mulai melihat perkara-perkara ilahi terjadi secara nyata. Amin. Pastor, sementara Pastor berbicara tuh banyak suara yang muncul dalam batin saya seperti menyangga. Mungkin ini suara pemirsa Pastor yang ingin menyangga apa yang Pastor sampaikan. Seperti ada suara begini, yang realistis dong hidup. Yes. Ya nggak bisa begitu-begitu banget, realistis lah. Ini hidup lahiria, ya berpikir lahiria, semua itu ada rencana, semua itu ada aturan main lahirianya yang realistis, nggak bisa hidup begitu-begitu secara supranatural terus. Nah, bagaimana Pastor Stephen menanggapi sanggahan yang saya dengar ini di dalam batin saya, Pastor? Iya, sama. Ini kan sebuah pilihan. Kita mau tetap dalam perahu kemanusiaan kita ya boleh-boleh saja. Tapi ketika kita mulai menumbuhkan keberanian iman untuk kita mengalami petualangan ilahi bersama Tuhan, kita akan mendapati ada banyak peristiwa-peristiwa supernatural akan menjadi bagian dari hidup kita. Mungkin kita bilang, ya yang real aja. Loh ya ini real. Ini real menurut firman Tuhan. Ya jangan yang aneh-aneh. Lu ini ndak aneh, karena itulah yang menjadi janji Tuhan, itulah yang menjadi pernyataan roh, dan itulah yang kalau kita mau akan kita alami dalam hidup kita. Alasan kenapa ada banyak orang-orang percaya jarang mengalami peristiwa supernatural, ya disebabkan karena mereka tidak percaya. Nah, tapi saya mendapati, walaupun ada banyak orang yang tidak percaya nih, tapi ketika Tuhan memunculkan seorang pemimpin dengan mandat ilahi, mandat supernatural, apa yang terjadi? Orang-orang Israel itu kan tidak semuanya mau percaya. Tapi toh mereka tetap melihat ada berbagai peristiwa supernatural terjadi ketika mereka menggabungkan diri di dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya atau orang-orang yang menerima janji. Seperti Musa, Alkitab tuliskan menerima firman dari Tuhan. Lalu kemudian orang-orang Israel sebagai umat pilihan juga ditetapkan oleh Tuhan untuk mengalami penggenapan janji lewat Musa tersebut. Nah, ini ada kerumunan orang-orang lain yang ikut keluar dari Mesir saat Mesir dihancurkan oleh Tuhan. Mereka juga akhirnya ikut menikmati apa yang menjadi penggenapan janji Tuhan atas umatnya. Saya yakin di sini dibutuhkan yang pertama, pemimpin yang menerima mandat supernatural. Yang kedua, dibutuhkan komunitas orang-orang percaya yang mau hidup di dalam kepemimpinan pemimpin yang supernatural tadi. Dan selanjutnya, orang-orang yang berinteraksi dengan umat yang mau percaya kepada pemimpin yang menerima mandat supernatural akan ikut menikmati perkara-perkara ilahi tersebut. Haleluya. Biar saudara menjadi bagian dari umat pilihan atau para pemimpin yang menerima mandat ilahi dari Tuhan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Lewat hidupmu, orang-orang lain yang berinteraksi dengan engkau akan dibawa terhubung dalam keilahian Tuhan. Itulah realita kerajaan sorga yang terjadi, dimanifestasikan di atas muka bumi ini. Hari-hari sorga jadi nyata lewat hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, baik Pastor. Apa yang bisa Pastor Stephen simpulkan, Pastor, dari pembahasan kita mengenai interaksi supranatural? Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita sebuah pilihan. Apakah kita mau menjalani hari-hari kita di dalam kehidupan yang natural, atau kita memilih untuk mau mengembangkan takaran iman, menumbuhkan keberanian iman untuk kemudian melangkah keluar dari kemanusiaan kita dan mulai berjalan dalam kehidupan supernatural, menikmati dunianya Tuhan di alam lahiriah ini, mengalami realita hari-hari sorga di atas muka bumi ini. Itu pilihan kita. Tapi saya mendorong saudara, pilihlah untuk hidup di dalam firman-Nya. Karenanya pastikan engkau mulai membangun dimensi interaksi dengan Tuhan. Karena dari situlah Roh Kudus akan mulai menuntun dan membimbing kita, bukan hanya untuk punya keterhubungan yang semakin erat dan semakin kuat dengan Tuhan, tapi kita juga akan terus dilatih untuk mulai belajar tahu bagaimana mengeksekusi perkara-perkara ilahi ke dalam hal-hal yang lahiriah.
Karena apa yang lahiriah ini sebetulnya tercipta melalui firman, melalui hal-hal yang ilahi. Dengan kita mulai dilatih oleh Tuhan, menangkap apa yang ilahi, realisasi di alam lahiriah ini akan jauh lebih mudah untuk terjadi. Dan saya berdoa, biarlah Roh Kudus akan mulai bekerja, menuntun, menggerakkan, membawa engkau untuk berpindah dari apa yang manusiawi, masuk dalam keilahian, masuk dalam perkara-perkara sorgawi dalam kehidupan sehari-harimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Saya tahu perjalanan rohani ini tidak terjadi dalam semalam, tapi saya percaya kalau engkau tekun, kalau engkau terus dengan sungguh-sungguh mengejar firman-Nya, mengejar realita hadirat-Nya, engkau akan alami yang ilahi itu akan Tuhan pakai menelan yang manusiawi. Yang lahiriah ini akan ditelan oleh yang ilahi. Terjadilah dalam hidupmu, biarlah maut ditelan dalam kemenangan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik pemirsa, kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, kejar firman Tuhan dengan tekun. Saya yakin interaksi supranatural akan menjadi hal yang lumrah dalam hidup kita sehari-hari. Be accurate and stay connected. God bless you.